Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran dengan judul Konsep Dasar Ilmu pada IPS, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Eka Yusnali MPD, dengan saya Miftah Hayati, Saya Putri Amanah, saya Igana Laulia dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Simak terus video kami ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu sosial. Definisi ilmu sosial. Ilmu sosial dapat bervariasi, namun pada dasarnya ilmu sosial adalah disiplin ilmiah yang mempelajari fenomena sosial manusia secara sistematis dan objektif. Ilmu sosial berfokus pada aspek-aspek sosial manusia seperti interaksi sosial, organisasi sosial, kebijakan publik, perubahan sosial, serta dinamika dan pola-pola sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, tujuan dan manfaat ilmu sosial. Tujuan utama ilmu sosial adalah memahami dan menjelaskan fenomena sosial manusia secara objektif dan sistematis. Adapun beberapa manfaat ilmu sosial antara lain, yang pertama, memberikan pemahaman lebih dalam perilaku dan pola-pola sosial manusia sehingga dapat digunakan untuk merancang kebijakan, program, dan intervensi sosial yang efektif. Yang kedua, meningkatkan pembinaan antar individu, kelompok, dan masyarakat sehingga dapat membentuk hubungan sosial, mengurangi konflik, serta membangun kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap kemampuan budaya dan perbedaan sosial sehingga dapat memperkaya pergaulan dan mengurangi stereotip dan prasangka. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang dinamika dan perubahan sosial dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, memberikan landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk cabang-cabang ilmu sosiologi. Cabang-cabang ilmu sosiologi yang pertama ada sosiologi, kedua antropologi, yang ketiga psikologi, yang keempat geografi, yang kelima ekonomi, keenam ilmu politik, dan sejarah. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, stratifikasi sosial, dan fenomena sosial lainnya dalam masyarakat. Sosiologi juga mempelajari bagaimana individu dan kelompok membentuk pola-pola sosial dalam masyarakat. Kemudian antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, termasuk kebiasaan, adat istiadat, sistem nilai, dan struktur sosial dalam berbagai masyarakat. Antropologi juga mempelajari perbedaan budaya, perubahan budaya, dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses mental, dan pengalaman individu dalam konteks sosial. Psikologi sosial mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam interaksi sosial dan bagaimana proses psikologi individu memengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Kemudian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungan fisik serta pengaruh lingkungan fisik terhadap pola pemukiman, budaya, dan kegiatan manusia. Geografi mempelajari bagaimana faktor geografis mempengaruhi masyarakat dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik. Kemudian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya dalam masyarakat.
Ekonomi mempelajari bagaimana individu dan kelompok mengambil keputusan ekonomi, bagaimana pasar bekerja, dan bagaimana kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi masyarakat. Kemudian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari sistem politik, proses politik, kebijakan politik, dan hubungan internasional dalam masyarakat. Ilmu politik mempelajari bagaimana kekuasaan, kebijakan publik, dan interaksi politik mempengaruhi masyarakat. Dan yang terakhir, sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu, perkembangan masyarakat, budaya, dan perubahan sosial dalam waktu. Sejarah mempelajari bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Berikutnya, kita masuk ke metode penelitian ilmu sosial. Adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang fenomena sosial. Dalam ilmu sosial, terdapat dua metode penelitian yang umum digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna, tindakan, dan interaksi sosial yang kompleks dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, subjektif, dan tidak dapat diukur secara angka. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian yang lebih berfokus pada pengukuran data dan analisis statistik untuk menggeneralisasi temuan penelitian ke populasi yang lebih luas. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengumpulkan data yang bersifat angka dan dapat diukur secara objektif. Metode penelitian kuantitatif sering digunakan dalam survei, eksperimen, analisis statistik, dan pengujian hipotesis. Nah, kedua metode penelitian ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan bisa digunakan secara komplementer dalam penelitian ilmu sosial. Pemilihan metode penelitian yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jenis pertanyaan penelitian, dan sifat data yang ingin dikumpulkan. Berikutnya kita masuk ke tantangan dan perkembangan ilmu sosial. Tantangan dan perkembangan ilmu sosial adalah hal-hal yang terkait dengan dinamika dan evolusi disiplin ilmu sosial sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial. Yang di sini tantangan yang pertama adalah tantangan dalam penelitian ilmu sosial. Tantangan dalam penelitian ilmu sosial meliputi kompleksitas fenomena sosial yang sulit diukur dan diinterpretasi, keterbatasan data yang tersedia, etika dalam penelitian sosial, serta perubahan sosial yang cepat dan dinamis. Selain itu, tantangan dalam memahami peran kompleks faktor sosial seperti budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan perubahan sosial juga menjadi tantangan dalam penelitian ilmu sosial. Berikutnya ada perkembangan teknologi dan ilmu sosial. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada ilmu sosial, baik dalam metode penelitian, analisis data, maupun menyebarkan hasil penelitian. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, dan alat analisis data yang canggih telah memperkaya penelitian ilmu sosial dan memperluas cakupan studi serta akses terhadap data. Namun, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru seperti pengelolaan data yang kompleks, privasi, dan etika dalam penggunaan teknologi dalam penelitian ilmu sosial. Selanjutnya ada isu-isu kontemporer dalam ilmu sosial. Isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, migrasi, isu gender, konflik sosial, dan ketidaksetaraan menjadi fokus dalam penelitian ilmu sosial saat ini.
penelitian ilmu sosial harus menghadapi tantangan dalam memahami dan menghadapi isu-isu kompleks yang mempengaruhi masyarakat dan memahami peran ilmu sosial dalam merumuskan solusi yang berbasis bukti dalam menghadapi isu-isu kontemporer ini. Dan yang terakhir, ada peran ilmu sosial dalam pembangunan sosial. Ilmu sosial memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, baik dalam merumuskan kebijakan publik, merancang program intervensi sosial, maupun memahami implikasi sosial dari perubahan sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hasil penelitian ilmu sosial ke dalam pembuatan kebijakan yang efektif, serta dalam memastikan bahwa penelitian ilmu sosial dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke teori dan konsep utama dalam ilmu sosial. Yang pertama ada struktur sosial. Struktur sosial ini mengacu pada pola-pola yang konsisten dalam masyarakat seperti hierarki, kelas sosial, dan organisasi sosial lainnya. Struktur sosial mempengaruhi bagaimana masyarakat diatur dan berinteraksi. Selanjutnya ada budaya. Budaya ini merujuk pada sistem nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan dan diterima oleh suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada identitas. Identitas merupakan konsep yang berkaitan dengan cara individu atau kelompok mengenali dan memahami diri mereka sendiri serta bagaimana mereka dikenali oleh orang lain dalam masyarakat. Identitas dapat melibatkan aspek-aspek seperti jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan orientasi seksual. Berikutnya ada kelas sosial. Kelas sosial ini merujuk pada pembagian masyarakat yang menjadi kelompok-kelompok yang memiliki posisi sosial yang berbeda, seperti kasta atau status sosial. Kelas sosial ini atau stratifikasi sosial ini dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada konflik sosial. Konflik sosial merujuk pada pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, baik itu dalam hal sumber daya, kepentingan, atau nilai. Konflik sosial ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan perubahan dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu sosial sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan pemahaman tentang konsep seperti struktur sosial, budaya, identitas kelas sosial, dan konflik sosial, kita dapat memahami bagaimana interaksi sosial terjadi dalam keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Ilmu sosial juga membantu kita menghadapi perbedaan sosial dan keragaman, sehingga kita dapat menghargai keragaman sosial, menghindari prasangka atau diskriminasi, dan membangun hubungan yang inklusif dan harmonis. Pengetahuan dalam ilmu sosial juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang informan dan bertanggung jawab, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, advokasi untuk isu-isu sosial, atau berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Selain itu, ilmu sosial juga membantu kita memahami dan menghadapi isu-isu sosial yang kompleks dan kontroversial, sehingga kita dapat menghadapinya dengan cara yang lebih rasional, berbasis pada data dan solutif. Dan demikian, penerapan ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita memahami dinamika sosial, menghargai keragaman, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, dan menghadapi isu-isu sosial dengan cara yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar ilmu sosial seperti struktur sosial, budaya, identitas, dan konflik sosial. Ilmu sosial melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi,
ekonomi, politik, sejarah, dan psikologi, serta menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penerapannya dapat ditemui dalam berbagai bidang seperti manajemen organisasi, kebijakan publik, pendidikan kesehatan masyarakat, dan keamanan serta pertahanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan data, subjektif penelitian, dan konteks budaya, ilmu sosial tetap berperan penting dalam memahami dan menghadapi isu-isu sosial yang relevan dalam masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam membangun sosial dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi orang yang melihat dan mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.